Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Neti Tania dengan NPM 235111047 dari kelas manajemen Biswore. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis pada bab 15, yaitu analisis profil perusahaan dan menjalankan bisnis dalam SKB. Nah, apa saja sih yang harus kita bahas? Yuk simak videonya. Yang A, perspektif dan analisis SWOT dalam studi kelayakan bisnis. Nah, seberapa baik untuk menganalisis profil suatu perusahaan akan digunakan 3 pendekatan, yaitu analisis SWOT, Strategic Cost Analysis, and Competition Stretch Assessment. Nah, yang pertama analisis SWOT. SWOT singkatan dari stretch, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat, tantangan. Analisis SWOT berisi evaluasi faktor internal perusahaan berupa kekuatan dan kelemahannya, dan faktor eksternal berupa peluang dan tantangan. Strategi yang dipilih harus sesuai dan cocok dengan kapasitas internal perusahaan dengan situasi eksternalnya. Yang pertama yaitu ada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan atau strength segala sesuatu yang bagus yang dapat diperbuat oleh perusahaan atas suatu karakteristik yang memiliki kapasitas penting. Nah, kekuatan ini dapat berupa keahlian atau skill, keunggulan kompetisi, inti. Peluang pasar merupakan faktor terbesar yang membentuk strategi perusahaan. Peluang industri berbeda dengan peluang perusahaan. Tidak semua perusahaan bisa memanfaatkan peluang industri. Hal ini tergantung dengan posisi dan kemampuan perusahaan dalam mengejar peluang yang ada. Yang kedua ada menjalankan bisnis. Untuk memulai sebuah usaha memang harus didahului dengan taktik dan strategi. Nah, membuat usaha yang besar tidak selalu membutuhkan modal yang besar. Mengawali dengan modal yang kecil pun sebuah usaha bisa tumbuh menjadi besar. Nah, pengembangan usaha lewat metode bottom marketing jauh lebih menguntungkan dibandingkan pendekatan top down yang selama ini dipraktikkan. Nah, yang pertama ada merintis usaha atau starting, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan model, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Nah, ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis atau bentuk kepemilikan bisnis, yaitu yang pertama perseorangan atau sole proprietorship. Nah, perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan atau pemilik tunggal. Nah, dan bukan badan hukum. Nah, perusahaan perseorangan dapat mempunyai bidang hukum menuntut bidang usahanya, yaitu perusahaan industri, dagang, dan jasa. Yang kedua ada kemitraan atau partnership. Nah, perusahaan kemitraan adalah bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih secara bersamaan. Nah, para pemilik disebut mitra atau pengusaha atau partner. Nah, mitra pengusaha harus mendaftarkan perusahaannya ke mitranya kepada negara dan mungkin perlu meminta izin usaha. Nah, perusahaan ini dapat memiliki bentuk hukum firma dan persekutuan kommandanter atau CV. Yang ketiga ada korporasi atau corporate. Korporasi adalah suatu perusahaan yang anggotanya terdiri atas para pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang disetor. Nah, menurut Suryana, perusahaan ini memiliki bentuk hukum perseorangan atau terbatas, yaitu PT dan koperasi. Untuk yang dimiliki swasta, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseorangan atau persero yang dimiliki negara. Baik, segitu saja yang dapat saya paparkan mengenai bab 15. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum, see you in the next video. Bye bye.